Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila. Penerapan sila-sila Pancasila banyak diujikan di dalam tes soal SKD di bagian sub tes wawasan kebangsaan. Di sini saya akan menyajikan beberapa soal-soal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sudah pernah terjadi. Kita mulai dari soal yang pertama. Aaron, seorang perokok berat, dalam sehari dia bisa menghabiskan 50 batang rokok. Walau telah divonis oleh dokter mengidap penyakit kanker paru-paru, dia enggan mengubah pola hidupnya. Suatu hari, Aaron menggunakan Transjakarta menuju kantornya. Dalam perjalanan, Aaron menghisap rokok tanpa menghiraukan tulisan dilarang merokok yang tertera di kendaraan umum tersebut. Aaron sempat ditegur oleh petugas Transjakarta atas tindakannya. Namun Aaron balik memarahi petugas tersebut, sambil mengatakan jika petugas tersebut hanyalah seorang pegawai rendahan yang tidak memiliki hak untuk menegurnya. Tindakan Aaron merupakan penyimpangan dari sila. Nah, kita mulai dari opsi A, sila 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Nah, untuk menjawabnya ini kita akan melihat pembahasan. Kata kunci dari soal berikut itu adalah tindakan mengganggu kenyamanan orang lain dan tidak menghormati orang lain. Artinya tidak menghormati hak orang lain. Di mana kunci dari permasalahannya ini adalah terletak pada kalimat yang menyatakan bahwa Aaron memarahi petugas tersebut sambil mengatakan jika petugas tersebut hanyalah seorang pegawai rendahan, serta dia mengganggu kenyamanan orang lain. Di sini jelas bahwa dia mengganggu kenyamanan orang lain dan tidak menghormati orang lain juga, tidak menghormati hak orang lain tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya berada di antara B dan E, yaitu sila kedua atau sila kelima. Nah, yang membedakan antara sila kedua dengan sila kelima, dalam hal ini diganggu hak kenyamanan orang lain, yang artinya menjurus kepada sila kelima. Sehingga jawabannya adalah sila kelima. Jadi tindakan Aaron melanggar tindakan penerapan sila kelima. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33. Koperasi dalam mekanisme pembagian hasil laba usahanya mencerminkan nilai Pancasila, sila keberapa? A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, dan E. Sila ke-5. Nah, di dalam permasalahan soal ini jelaskan tentang pembagian hasil laba dari koperasi. Itu penerapannya sesuai dengan sila keberapa. Nah, kita lihat untuk pembahasannya. Pembagian sisa hasil usaha koperasi didasarkan pada jumlah modal yang ditanam dan besarnya keuntungan yang diperoleh yang akan dibagikan kepada anggota koperasi. Nah, dalam artinya ini mencerminkan kepada berapa modal yang ditanam dan seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Itu artinya yang akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Nah, di sini mencerminkan adanya sisi keadilan. Nah, sisi keadilan itu terletak pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua dan sila kelima. Namun, kalau berbicara tentang sila kedua, itu lebih mengarah kepada keadilan dalam hal hubungan antara individu dengan individu. Sedangkan untuk sila kelima, itu hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sehingga jelas ini adalah penerapan sila kelima. Sehingga jawabannya adalah E, sila kelima. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Etnosentrisme merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing. Etnosentrisme beranggapan bahwa budaya asing lebih rendah daripada budaya yang dimiliki. Kondisi kecintaan yang berlebihan inilah
yang justru merongrong eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. Sikap ini juga bisa menjadi penghambat integrasi nasional, di mana sikap itu menganggap suku bangsa yang lain itu lebih rendah daripada suku yang lain. Sehingga hal ini akan berpotensi menimbulkan konflik SARA. Nah, bentuk pelanggaran yang sesuai adalah pelanggaran sila ke. Nah, di soal ini dijelaskan tentang adanya etnosentrisme yang menjurus kepada timbulnya konflik SARA. Nah, kita lihat. Untuk opsi A, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk opsi B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk opsi C, persatuan Indonesia. Untuk D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk E, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat untuk pembahasan. Kata kuncinya adalah etnosentrisme dan SARA. Nah, kalau kita berbicara tentang etnosentrisme dan SARA, ini erat hubungannya kepada merongrong yang namanya keberagaman, merongrong yang namanya kesatuan dan persatuan yang sudah sejak dulu ada gitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa etnosentrisme dan SARA tersebut akan menimbulkan terjadinya konflik mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga jelas jawabannya adalah C, persatuan bangsa, persatuan Indonesia. Jawabannya C, persatuan Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002 yang terjadi di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Terjadi di 3 peristiwa sekaligus. Membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur. Kasus tersebut merupakan penyimpangan sila ke A, ketuhanan yang Maha Esa. B, kemanusiaan yang adil dan beradab. C, persatuan Indonesia. D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata kunci dari soal ini adalah adanya korban jiwa. Jika berbicara tentang adanya korban jiwa, berarti berbicara tentang human. Artinya berbicara tentang humanisme, berbicara tentang kemanusiaan. Nah, jelas dari poin ini, kasus penyimpangannya itu menyebabkan korban jiwa, menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lanjut. Pengoboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan di Sidoarjo. Di Provinsi Jawa Timur pada 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya ialah ibadah di Gereja Santa Maria, kemudian GKI di Ponegoro, kemudian Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPS, Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ke. Nah, untuk hal ini akan berbeda dengan kondisi soal yang sebelumnya. Nah, di dalam kondisi ini dijelaskan bahwa pusat permasalahan atau penyimpangan yang terjadi itu adalah terjadi di dalam agama dan menyebabkan adanya korban jiwa. Jadi di sini adalah adanya oknum yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam hal agama atau di dalam kepercayaan, yaitu terorisme. Sehingga jelas di sini kalau kita berbicara tentang agama, itu adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita harus menghargai keberagaman, menghargai suku, menghargai agama orang lain. Dalam kasus ini adalah agama yang menjurus kepada sila pertama. Sehingga jawabannya adalah E. Yaitu, jawabannya adalah A. Maaf, salah jawaban. Jawabannya adalah A.
Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam penarikan kesimpulan tersebut, kita harus tahu bahwa kata kunci dari setiap permasalahan itu akan berbeda jika kita membicarakannya pada kondisi yang lain. Di setiap soal akan selalu ada yang namanya dua penerapan sila yang berbarengan. Namun kita harus melihat titik fokusnya. Seperti contoh, sila kedua dan sila kelima. Sila kedua dan sila kelima ini merupakan sila yang cukup dekat makna dan pengertiannya. Namun kita harus jeli bahwa sila kedua ini lebih mengarah kepada hubungan antara individu dengan individu. Nah, sedangkan kalau berhubungan dengan sila kelima, artinya hubungannya antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sehingga jelas perbedaannya bahwa sila kelima lebih berhubungan kepada society, lebih berhubungan kepada komunitas, sedangkan sila kedua lebih berhubungan kepada hubungan antar individu. Nah, dari soal-soal yang sudah saya sajikan tersebut, semoga teman-teman dapat mengerti dalam penerapan sila-sila di dalam soal-soal tes wawasan kebangsaan. Terima kasih.